Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jangan lupa di subscribe ya channel Umu Hafizah. Selamat datang. Semoga semua yang nonton channel Umu bisa ambil manfaatnya ya. Dalam dunia persalakan, ini Umu sharing apa beda lagi, salak berbagi si lagi puan, sama salak si teman-teman. Papua sama Jadi salak ini pondok. adalah hari terakhir Abi Hafizah ada di rumah sakit. Nah, jadi ini malam, sore menjelang malam kalau nggak salah ya. Ini Hafizah sama Abi lagi makan salak. Nah, jadi Umu Hafizah nggak ada buat konten ya di rumah sakit karena memang semua Umu bantu, artinya Umu bantu Abi untuk daerah itu juga Umu bantu Abi juga itu udah dikonfirmasi di Google sana. Jadi Umu awalnya mau bikin konten tapi nggak bisa ya teman-teman, karena Umu juga belanja, Umu juga ngasih makan Hafizah, Umu juga ngejaga Hafizah, Umu juga ngerawat Abi di sana. Jadi sangat-sangat capek dan sedikit kali tidur. Padahal awalnya tuh kalau malam sangat pengen buat konten, pengen banget, tapi nggak jadi ya. Mau room tour rumah sakit atau kamar ini nggak jadi juga teman-teman. Nah, alhamdulillah. Walaupun bawa bayi ya, yang seharusnya nggak boleh bawa ya, tapi karena memang kami cuma berdua di sini, jadi Umu ya nggak harus bawa bayi, mau nggak mau, karena nggak mungkin nggak ada yang jaga Abi di sana. Nah, malamnya beberapa jam selang dari video tadi, Umu pulang ke rumah karena Abi sudah dibolehkan pulang dan sudah lebih sehat. Nah, jadi ini Umu perlihatkan gimana kamar kami setelah ditinggal. Ini sudah diganti spraynya ya, dan Abi juga bantu Umu. Nah, Umu senang banget karena Umu punya suami yang bisa nggak ringan tangannya untuk membantu istri kerja di rumah. Nah, tapi teman-teman, qadarullah, Umu selama nggak ngeluh ya sama Abi selama seminggu ini, cuman curhat gitu, cuman curhat ya. Bi, Umu ini kan lagi haid, tapi haid Umu kok konsistensinya atau volumenya itu banyak dan konsistensinya itu berupa gumpalan yang besar teman-teman. Ini mohon maaf ya. Umu tunjukkan bagaimana gumpalan-gumpalannya itu. Nah, sebesar ini teman-teman, luar biasa besarnya kalau Umu rasa untuk ukuran orang haid normal, karena kita sebelumnya kan sewaktu remaja, waktu sebelum nikah pernah juga ada gumpalan-gumpalan seperti itu ya waktu haid, tapi nggak sebesar dan setebal itu. Jadi Umu bingung karena Umu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu Umu tes pack, dan Umu rajin banget tes pack gitu kan, karena Umu kan nggak ada pakai kontrasepsi yang KB, Umu pakai yang normal aja, yang bagi Umu aman. Nah, itu rasanya nggak mungkin ya kalau hamil, karena nggak direncanakan dan nggak dipersiapkan. Jadi Umu akhirnya setelah seminggu, karena melewati hari normal haid dan jumlahnya masih banyak, akhirnya Umu pergi ke dokter kandungan. Nah, nanti Umu bakal sharing juga gimana caranya supaya kalau teman-teman yang mau hamil atau melahirkan mau bukan gratis ya, tapi biayanya itu ringan, karena Umu juga menggunakan asuransi kesehatan dari pemerintah. Nah, tadi ada video di mana Abi Hafizah makan dengan lahap ya. Akhirnya alhamdulillah setelah 3 hari sakit ya teman-teman, dan sakit perutnya luar biasa banget. Nah, di kali ini Umu mau cerita walaupun tidak menggunakan video muka. Nah, jadi pada hari ini Umu melakukan USG di dokter kandungan. Nah, waktu Umu sampai dilakukan berbagai pengukuran. Berat badannya Umu berlebih. Nah, saat ini berat badan Umu adalah 93 kg. Nah, jadi waktu sebelum melahirkan ya, waktu menikah itu Umu itu berat badannya 60 kg, 61, kemudian naik perlahan jadi 63, sehingga waktu Umu hamil, tahu hamil itu berat badan Umu udah 65. Dan waktu
waktu melahirkan itu berat badan Umu 98 kilo. Sekitar berapa itu ya teman-teman? 30 kilo ya. Sekitar 30 kilo naik berat badan, sehingga sebenarnya kurang baik, karena nilai normalnya ini Umu cantumkan ya, bagaimana, tapi alhamdulillah Umu tidak ada diabetes, kemudian tidak ada gula darah juga normal, tensi juga normal, tapi itu tadi karena udah meningkat banyak ya asam urat dan kolesterol berlebih. Nah, kolesterol sendiri juga dibutuhkan ya. Pada ibu hamil itu nilainya Umu cantumkan segini. Nah, kolesterol pada ibu hamil ini bagus sebenarnya teman-teman, tapi kalau berlebih ya ada efek sampingnya. Jadi selama hamil udah mulai minggu ke-30 itu Umu udah mulai sesak ya teman-teman. Kemudian waktu itu juga agak susah gitu ya, udah hamil besar itu kan kita susah ya untuk jalan, untuk apa. Nah, tambah lagi dengan berat badan yang sangat besar saat itu, tidak bisa dengan ini teman-teman, tidak bisa dengan bergerak dengan leluasa. Nah, Umu sendiri setelah melahirkan itu turun teman-teman, berat badan Umu sudah 83 kilo. Nah, bayangkan ya, itu masih 1 bulan 2 bulan setelah melahirkan. Dan berat badan Hafizah saat itu juga naik. Tapi saat Umu itu diet ya, waktu itu Umu memang batasin banget, dan berat badan Hafizah itu nggak naik teman-teman, dan hanya naik itu cuman 100 gram 200 gram, sehingga sampai usianya 6 bulan kemarin Umu nggak diet ya. Nah, ini udah kebablasan. Artinya udah balik lagi ya, sekarang 93 kilo. Dan ada saat Umu kan namanya Umu ini pejuang untuk ASI eksklusif, artinya Umu berjuang bagaimanapun tetap memberikan ASI eksklusif pada anak. Jadi Umu tidak memberikan susu tambahan berupa susu formula, dikarenakan pertama dokter spesialis anak tidak menyarankan, karena lebih baik diberikan ASI ya, karena dari segi kualitas ASI memang yang terbaik. Tapi Umu disclaimer ya, tidak menyalahkan karena ibu-ibu yang memberikan sufor karena mungkin ada alasan pertimbangan tertentu, ibunya tidak bisa memberikan atau ada pertimbangan khusus dari dokternya. Tapi Umu juga tidak mendukung ya teman-teman. Selagi masih bisa memberikan ASI eksklusif, maka berikanlah ASI eksklusif minimal 6 bulan pertama. Nah, Umu ini meneruskan sampai usianya 2 tahun. Alhamdulillah Hafizah itu sehat, perkembangannya bagus, tapi dari berat badan ini agak kurang teman-teman. Padahal Umu juga udah berusaha ya makan protein dan lain-lain, sehingga Umu kadang makannya juga banyak banget, karbo juga banyak banget, sehingga sekarang Umu harus mengurangi karbo karena ingin Hafizah ini tetap sehat dan Umu tetap sehat. Karena Umu sendiri merasakan sebenarnya sehat, tapi kondisi badan Umu saat ini sehat secara lahir ya, secara lahir batin, tetapi kondisinya itu sekarang Umu sedang mengalami haid ya, haid tidak teratur. Nah, yang mengganggu sekarang adalah Umu haid 9 hari dengan volume atau jumlah darah yang sangat banyak. Satu hari itu Umu bisa mengganti sekitar 12 kali teman-teman, maksimal waktu 9 hari ini. Jadi kalau sekurang-kurangnya 8 kali. Bayangkan teman-teman itu, Umu udah khawatir ya, sehingga Umu melihat diri Umu di cermin pucat gitu kan. Jadi Umu juga minum sangobion atau penambah darah. Jadi ini cerita pengalaman pribadi Umu ya, sehingga Umu karena udah lewat ya dari seminggu dan volume darahnya nggak berkurang, Umu rasa ini ada yang nggak beres dengan keluar gumpalan-gumpalan, sehingga Umu harus periksa ke dokter. Nah, Umu periksa ke dokter karena Umu kira apakah Umu keguguran
Tapi ternyata tidak teman-teman. Ternyata estrogen dalam tubuh Umu tuh tinggi. Kenapa? Karena berat badan yang berlebih tadi. Jadi Umu ini harus mengatur hormon lagi. Dimana saat ke dokter hari ini dikasih penghenti darah, kemudian dikasih juga untuk apa namanya, 2 obat gitu teman-teman. Pokoknya tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Nah, sebulan lagi atau 1 hari setelah Umu haid kembali, ini kan Umu masih eksklusif. Nah, Umu belum tahu nih kapan Umu akan haid lagi. Nah, ini darahnya udah mulai berhenti karena Umu udah minum hari ini. Walaupun masih ada ya sedikit-sedikit teman-teman, tapi kalau rutin ini Umu minum, ini bakal berhenti teman-teman. Nah, setelah obatnya habis, kemudian nanti Umu haid hari pertama, Umu kebalik lagi ke dokter, mungkin mau konsul atau ambil obat atau ngatur siklus menstruasinya teman-teman. Nah, jadi nanti Umu sharing lagi ya. Nah, ke depan ini Umu akan sharing bagaimana Umu mengatur diet agar berat badan Umu itu kembali lagi minimal sampai ke berat sebelum hamil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu aja dulu penjelasan dari Umu. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang berusaha untuk promil itu bisa dimudahkan karena dulu Umu juga jauh ya sebelum nikah itu udah nurunin berat badan. Dulu Umu gemuk ya, Umu share juga nih fotonya, memang sekitar 88 kilo. Kemudian Umu berusaha untuk turun berat badan, ngikutin dietnya Dewi Huges, dimana Umu beli bukunya ya, ada di Gramedia. Bukunya seperti ini. Nah, bukunya itu terdiri dari 2. Nah, Umu ambil yang resep-resep dengan yang cerita perjalanannya, dimana dia dari 150 kilo bisa turun sekarang sehingga 49 kilo. Nah, dalam waktu 2 tahunan ya teman-teman. Nah, bisa gitu, tapi memang butuh proses, semua nggak ada yang instan. Dan diet atau nutrisi atau cara kita makan itu mempengaruhi. Nah, untuk belajar real food itu sebenarnya yang diajarkan oleh Dewi Huges dalam bukunya bukan tentang jus-jus sayuran, bukan tentang jus buah, bukan tentang semua makanan yang nggak boleh dimakan, tapi tentang pengelola emosi dan mengelola pikiran. Nah, ini Umu juga masih pelajari, dan Umu semangat banget ini nge-YouTube. Kenapa? Karena Umu senang berbagi, dan Umu senang membuat konten teman-teman. Jadi Umu walaupun dari segi editing belum bagus, atau mungkin masih malu-malu ya ngeliatin wajah ke kamera, karena Umu sendiri pede masih kurang ya teman-teman. Jadi Umu mau berbagi ya, walaupun sedang belajar ya teman-teman, untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi konten YouTuber yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan diet yang akan Umu lakukan ke depan ini adalah diet real food, dimana Umu makan makanan yang tidak banyak diproses. Segitu dulu teman-teman, terima kasih udah mau mendengarkan, udah mau mampir ke channel Umu Hafiza. Semoga kalian semua sehat selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa nonton YouTube Umu lagi nih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.